Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat literasi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Muhammad Andi Hakim. Hari ini kita akan berdiskusi dan berdialog ringan terkait dengan alasan kenapa kita harus menulis. Apa urgensinya kemudian kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, dan juga profesional untuk melatih dan juga produktif dalam menghasilkan karya yang kita sebut sebagai transkripsi keabadian atau tulisan. Jadi banyak hal yang perlu kita koreksi bersama bahwa ternyata kita sedang masuk pada era yang kita sebut sebagai post-truth era atau truthness era, di mana orang pada saat ini cenderung lebih mengedepankan dan membela mati-matian perasaannya dibandingkan dengan akal pikirannya. Orang ramai-ramai menanggalkan akal pikirannya dan mengedepankan sisi emosionalnya. Orang cenderung menerima sesuatu yang dianggap mereka itu benar hanya karena like and dislike saja. Jadi terjadi pengaburan pola pikir, nalar, dan juga rasionalitas untuk melihat secara objektif sesuatu karena kita lebih dominan menggunakan perasaan dibandingkan dengan menggunakan pikiran. Nah, nalar yang seperti ini yang kemudian banyak melahirkan hoax, speech, dan kemudian hate speech yang menghinggapi dunia ini dimanapun kita berada. Kita cenderung mau menerima informasi meskipun itu keliru dan hoax, tapi berasal dari orang yang kita sukai. Kita cenderung tidak akan menerima meskipun sesuatu itu benar, tapi berasal dari orang yang tidak kita sukai. Nah, sehingga peran kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mampu merebut pertarungan wacana itu? Bagaimana kita mampu menjadi aktor dalam proses pertarungan dan perebutan kebenaran dalam kita berwacana? Apakah selamanya kita akan jadi seorang penumpang yang hanya klik, share informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam akun sosial media? Atau justru kita menjadi aktor yang mencerahkan dengan informasi-informasi yang objektif, tidak memihak ke kepentingan politik, kepentingan apapun tertentu yang hinggap dalam sebuah teks untuk kemudian mengacaukan peradaban umat manusia, membuat saling bertikai, membuat saling berantem. Nah, nalar post-truth ini yang kemudian harus kita hindari, karena melahirkan apa? Melahirkan orang yang kemudian mudah mengkafirkan orang lain, melahirkan orang yang kemudian mudah menganggap dirinya yang paling benar atau fenomena truth claim, sehingga kita dengan gampangnya mengatakan bahwa dia kafir, dia tauhid, dan dia harus dibunuh bahkan. Sehingga narasi-narasi perdamaian kita yang selama ini diam hanya menjadi seorang penumpang, passenger. Kalau dalam teori Prof. Renat Kasali itu ada driver dengan passenger. Kita hanya silent passenger. Jadi kita hanya memaki-maki orang lain ketika dia berbuat atau ketika dia memproduksi hal-hal yang tidak kita sukai, tapi kita lupa untuk mengcounter itu dengan pengetahuan. Pilihannya kemudian adalah bagaimana cara kita merubah pola pikir kita yang lama, bahwa selama ini kita hanya diam sebagai penumpang atau yang saya sebut tadi sebagai passenger. Kita harus rubah itu menjadi cara pandang dan juga sikap sebagai seorang driver. Driver pun ada dua sebetulnya. Ada good driver, ada bad driver. Jadi tidak semuanya supir itu juga baik. Jadi kadang kita sering naik kendaraan mendapatkan supir yang ugal-ugalan.
Nah, itu contoh driver yang memproduksi wacana tapi hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik, untuk memecah belah, membuat fitnah, mengadu domba, menokohkan orang demi kepentingan kekuasaan. Nah, itu contoh yang bad driver. Nah, bad driver ini setiap waktu dan setiap saat memproduksi konten-konten tulisan yang juga disebarluaskan di jagat media sosial, yang diserap oleh masyarakat secara umum, baik yang awam maupun yang terdidik, karena pola pikir kita sudah post-truth, kita sudah hanya percaya pada sumber-sumber yang kita sukai, menyebarlah informasi-informasi hoax itu meskipun keliru dan salah dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Sementara good drivernya tidak lebih dominan daripada yang bad driver, karena orang-orang baiknya lebih memilih untuk menjadi silent passenger. Jadi penumpang pun juga ada dua. Ada penumpang yang silent passenger, yang dia hanya diam melihat keadaan bangsanya, dia hanya diam melihat atau membaca banyak referensi ataupun informasi-informasi yang ternyata hoax, tapi tidak kemudian memunculkan langkah untuk bagaimana turut serta menyelesaikan atau meluruskan. Ada juga yang noisy passenger, dia sibuk untuk memaki-maki sumber-sumber informasi atau orang yang menyebarkan informasi, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, sehingga muncul semua itu ASU, terus kemudian wedus dan lain sebagainya. Meskipun itu nama-nama binatang, tapi kan kurang baik sebetulnya. Jadi pilihan-pilihan itu kemudian kita harus rubah mindset kita untuk ayo kita ikut turun membantu masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang mencerahkan, sumber-sumber informasi yang tidak memihak, sumber-sumber informasi yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran tanpa ada intervensi apapun. Itu salah satu cara dan juga kenapa atau alasan kenapa kita harus menulis, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan profit, kemewahan yang akan kita dapatkan, ketenaran yang akan kita dapatkan karena menulis, tapi bagaimana kemudian karya kita sebagai seorang penulis mampu mencerahkan masyarakat, mampu mendamaikan masyarakat, mampu membuat masyarakat kembali utuh. Karena sebetulnya tulisan yang baik itu kan berangkat dari masalah dan kemudian diakhiri dengan solusi atau rekomendasi, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Tapi yang sekarang bukan begitu. Yang sekarang justru orang menulis itu berangkat dari masalah dan tulisannya justru menimbulkan banyak masalah. Sehingga diam bukan lagi pilihan. Bahwa kita harus mulai berpikir bahwa proses menulis sebagai elaborasi antara hati, pikir dan perilaku, antara heart, head dengan hand, bahwa ketika kita menulis kita harus paham betul bahwa kita punya kepekaan emosi, sehingga kita perlu untuk menulis, sehingga kita berpihak kepada kebenaran dan hati nurani kita sebagai seorang manusia yang kemudian kita olah dengan rasio kita yang mewujud dalam bentuk karya berupa tulisan. Tapi orang-orang yang menjadi bad driver, dia sudah mulai menanggalkan kejujuran, dia sudah mulai tidak berpihak kepada kebenaran, dia hanya berpihak kepada kepentingan dirinya sendiri untuk kemudian membuat dirinya bisa berjaya atau mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain. Jadi mari kita semuanya sebagai manusia Indonesia dengan berbagai latar belakang gitu ya, kita hiasi akun-akun media sosial kita dengan konten-konten yang mendamaikan, konten-konten yang mencerahkan, konten-konten yang tengah-tengah, tidak justru larut dalam perdebatan-perdebatan kusir yang ternyata memperjuangkan kepentingan-kepentingan segelintir orang. Jadi menulis adalah bekerja untuk keabadian, tetapi kita perlu bertanya soal apa yang kemudian kita akan tulis. Kalau yang kita tulis justru malah membuat masyarakat menjadi menderita, justru membuat masyarakat menjadi terpecah belah, lantas untuk apa menulis?
Jadi kita harus kembali kepada karakter kita sebagai bangsa Indonesia untuk mampu betul-betul menciptakan pola pikir, untuk mampu betul-betul menciptakan sikap dan perilaku, juga karakter manusia Indonesia yang kemudian mengilhami proses kita menulis menjadi tulisan yang betul-betul bermanfaat bagi kebaikan umat manusia. Jadi ayo kita berbenah, kita belajar kembali bagaimana caranya kita menghiasi akun-akun sosial media kita. Selain untuk curhat dan juga mengeluh kepada Tuhan, kita hiasi dengan konten-konten yang mencerahkan, sehingga orang ketika membaca kemudian merasa bahwa ya, saya mendapatkan sesuatu, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan informasi yang benar. Saya kira itu untuk perjumpaan kita di edisi yang sekarang. Nanti kita jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Tetap terus saksikan konten-konten saya di YouTube channel pribadi saya, Muhammad Andi Hakim. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.